Nggak usah terlalu langsung semuanya penuh dengan koral, nanti pasti akan swing juga, pasti akan kaget, terutama di nitrat dan fosfatnya. Makroalga juga bisa, cuman makroalga itu kita butuhnya banyak. Reaktor juga sebenarnya semuanya juga enak sih, ada plus dan minus. Kalau saya lebih suka yang sana, cuman kalian tentuin aja. Ini kok banyak amat sih nih? Ada berapa pertanyaan? Nggak bisa habis gue. Oke. Ahmad Sihabudin, izin Koponto mau tanya cara menemukan range stabil parameter CA/mg/Kh. Step by stepnya gimana ya dari awal untuk pemula yang mau pakai dosing CA/mg/Kh. Terima kasih Jafarif, sukses selalu dan lancar kok. Thank you Om Ahmad. Kalau buat stabilin KH/CA/mg ya memang harus tes. Jadi rutin itu berkala tetap dites, mau per 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali nggak masalah. KH/CA/mg itu pasti akan berubah kebutuhannya tergantung jumlah koralnya kalian. Kalau misalnya koralnya banyak, KH/CA/mg-nya pasti akan banyak diserapnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu stabilnya seperti apa, kalian harus tes dulu. Biasanya kalau untuk pengalaman kita, kalau misalnya cycling, saat kita setting akuarium baru, kita cycling, saat itu kosong, belum ada biotanya, itu udah langsung kita adjust dulu. KH/CA/mg-nya mau berapa nih? Nah, parameter itu kalian bisa tentuin dulu mau LPS kah, mau SPS kah, atau mau mixed reef kah. Nah, ini ada beberapa yang kalian bisa contoh. Tinggal ikutin aja parameter-parameter tersebut. Kalau misalnya kurang, itu lebih enak. Kita langsung dosing karena dia belum ada yang menyerap. Kalau KH-nya kurang, kayak kita tinggal naikin. Kalau KH-nya lebih, ya kita tinggal ganti aja dulu airnya. Nah, setelah udah ketemu, kalian mulai isi koralnya pelan-pelan. Kalau kita sekarang mainnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu langsung semuanya penuh dengan koral, nanti pasti akan swing juga, pasti akan kaget, terutama di nitrat dan fosfatnya. Karena kalau udah akuarium udah mulai kita isi banyak, kita juga pasti kasih makan. Kalau jumlahnya banyak, makannya juga banyak. Kalau misalnya belum stabil, nitrat fosfatnya nggak ada yang ngurai, ketinggalan, akhirnya mulailah alga-alga coklatnya mulai tumbuh lagi. Jadi per 2 hari, per 3 hari kalian tes, jadi udah sampai dapat tahu nih berapa kebutuhannya atau kekurangannya, berapa DKH turunnya atau berapa ppm turunnya. Nanti kita akan masukin pelan-pelan 1 mili kah nambahnya atau 2 mili kah nambahnya, itu nanti bisa dihitung. Enaknya sih kita cek bertahap. Terus apa lagi udah ya? Ya saya rasa itulah jawabannya. Next, Andi Hermawan. Maaf Om, mau tanya, pernah ngalamin kasus coral softish bleaching? Pernah. Saya punya jamur jenis Yuma, dari beli warnanya orange terang, lama-kelamaan jadi kuning pucat. Itu kira-kira faktor apa ya Om? Suhu 28, Mg 1290, KH6, CA400. Apa karena faktor kurang cahaya atau faktor nitrat? Soalnya memang nitrat angkanya di 50-an. Lebih, fosfat rendah 0,03. Oke, jenis softish itu bleaching? Wah, saya juga pernah. Tapi biasanya yang bikin bleaching itu parameter air. Kalau pas beli dulu, coba aja tes belinya di mana, minta aja airnya dikit buat dites. Tes airnya di tempat kamu beli, kira-kira ya samain aja. Kalau misalnya nggak mau bleaching, samain aja parameter. Tapi bleaching nggak usah takut juga. Saat dia udah ketemu dengan parameter yang cocok, lama-lama dia akan balik kok warnanya. Cuman yang biasa terjadi bleaching itu karena ada swingnya parameter. Mungkin dia KH-nya tadinya bukan di 6, tapi mungkin KH-nya di 8, terus sekarang masuk ke 6, dan dia harus beradaptasi dengan 6. Makanya dia berasa ada perubahan parameter kan, kira dia mulai adaptasi dengan kondisi itu, jadinya dia bleaching. Kalau lampu sih, selama dia lampu buat koral, kalau dia terlalu terang, bukan kondisi lampu sih yang bikin bleaching sebetulnya. Lampu itu cuman dia bisa adaptasi, dia bisa fotosintesis atau enggak. Kalau dia nggak bisa fotosintesis dengan keadaan lampunya, ya lama-lama mati, karena dia nggak bisa fotosintesis dan akhirnya nggak bisa dapat makan. Yang bikin bleaching adalah kondisi parameter lah, lebih ke parameternya. Suhu juga pengaruh loh. Suhu itu sebaiknya jangan 28. Kalau ngelihat di sini sih suhu 28, cek suhunya yang di tempat sebelumnya. Sedingin apa? Setahu saya memang kalau koral itu butuhnya memang dingin. Memang bisa ada beberapa koral yang bisa adjust dengan kondisi suhu di 28. Ya, salah satunya softish. Cuman ya resikonya dia akan pudar warnanya. Ikan pun sama kok. Ikan kalau misalnya terlalu panas, warnanya akan pudar. Sebaiknya sih main tetap di 26 lah kalau bisa. Oke, saya rasa itu. Thank you pertanyaannya Om Andi. Next, Arfi
Ramaditya, Om tuh mau tanya nih, buat jaga nutrien rendah, mana yang lebih baik antara makroalga, reaktor, rumah bakteri anaerob? Buat jaga nutrien rendah, kalau saya sih lebih suka bakteri anaerob. Kalau makroalga juga bisa, cuman makroalga itu kita butuhnya banyak. Reaktor juga sebenarnya semuanya juga enak sih, ada plus dan minus. Oke, kita bicara mengenai plus minusnya aja deh. Makroalga itu dia bisa, semuanya ini bisa untuk menjaga kadar nutriennya di dalam akuarium kita. Cuman gini, kalau makroalga, pertama kita butuh space untuk dia bisa grow. Kalau dia nggak ada space-nya, dia nggak akan bisa berkembang. Saat dia nggak ada bisa berkembang, akhirnya dia nggak akan menyerap nutriennya untuk tumbuh. Jadi kalian harus siapin space-nya. Dan kalau misalnya nutriennya banyak, makroalga siapin aja tempatnya yang agak besar. Banyakin makroalganya, cuman kasih tetap butuh space ya. Cuman nggak enaknya, pertama kita harus siapin juga lampu untuk makroalga. Nambah biaya lagi. Yang kedua, kita juga butuh space-nya. Cuman enaknya adalah makroalga ini juga menjadi sarangnya kopepod. Jadi makanan-makanan buat ikan yang bisa dimakan itu di dalam akuarium itu bisa tumbuh di dalam si makroalganya kalian nih. Enaknya begitu. Cuma kalau misalnya dia udah penuh, udah growth, kalian harus guntingin lagi, potong dia, dipanen, sisain lagi sedikit biar dia ada space buat berkembang lagi. Kalau reaktor, nah reaktor ini juga salah satu yang menyenangkan sebenarnya pakai reaktor. Pertama, ya kita mahal di awal karena kita harus beli reaktornya. Tapi untuk maintenance berikutnya, reaktor akan menjadi sangat murah. Terutama untuk biopelet harganya paling berapa sih? 100-200 ribu. Kita udah bisa untuk ngisi akuarium 1,20 meter, 1,50 meter itu volumenya sekitar ya 250-350 liter. Itu pakai bisa berbulan-bulan. Murah, biayanya murah banget. Kalau udah habis, nah baru kita isi lagi. Bisa ya kurang lebih 6 bulan, ada yang setahun. Enak, jadi murah banget kan. Saya juga suka pakai reaktor, biopelet reaktor. Yang terakhir adalah rumah bakteri anaerob. Nah, ini lebih murah lagi, rumah bakteri anaerob. Jadi rumah bakteri anaerob ini sekali beli buat selamanya. Lebih enak lagi kan. Kalau saya sukanya pakai ini karena murah, lebih murah. Ya, kita belilah rumah bakteri yang bagusan, yang muat kapasitas porositasnya juga besar. Lebih enak toh. Sekali beli buat seumur hidup. Kita bisa pakai dia. Jadi nggak ada beli-beli lagi. Kalau saya lebih suka yang sana. Cuman kalian tentuin aja mau sukanya yang apa. Karena beberapa orang ada yang lebih suka makroalga, ada yang lebih suka pakai reaktor karena kayak tertatanya bisa bagus dan lebih keren lah. Cuman media bakteri juga, kalau saya sih media bakteri lah. Cuman ya itu kembali ke kalian. Oke, thanks. Next, Gilang Ramadan. Om Ponto dan Om Niko, saya pemula di reef tank. Mau tanya dong, apakah setiap kali dosing Big 3, Nopox, bakteri, dan lain-lain, dengan cara manual tanpa auto dosing, apa harus matiin skimmer? Dan kalau pakai auto dosing, apa juga harus mematikan skimmer saat mau dosing? Terima kasih. Kalau saya hajar terus. Tapi biasanya gini, kalau mau dosing, jangan langsung semuanya didosing jadi satu. Kita kasih jeda, 1 jam deh jedanya. Jadi saat kita dosing itu misalnya CA dulu. Kita masukin CA, sejam kemudian kita dosing KH. Atau setelah itu baru yang lain lah. Pokoknya jeda 1 jam. Lebih efektif ya. Daripada kalian semua dosing semua, nanti takutnya KH, CA, MG berantem di akuarium kalian. Jadi sebaiknya dikasih jeda. Nggak ada masalah tanpa matiin skimmer dan lain-lain. Cuman gini, biasanya kalau misalnya kita kasih bakteri, di saat skimmernya jalan, skimmer itu akan mendeteksi cairan bakteri ini sebagai amonia. Jadi dia akan, ngamuk tuh skimmernya. Biasanya begitu. Dan takutnya kalau itu terjadi, amonia yang udah di cupnya skimmer, terus akhirnya luber dan isinya masuk lagi ke dalam, akhirnya jadi masalah. Jadi kalau mau dimatiin boleh, tapi nggak dimatiin juga nggak apa-apa kalau si bakterinya cuma sedikit. Pastiin cup skimmernya bersih. Jadi paling nggak kalau dia tumpah-tumpah ya biarin aja. Terus kalau misalnya Nopox, karena dia bentuknya asam ya, dia kan VSV lah kita bilangnya, vinegar, sugar, vodka. Biasanya skimmer itu langsung nggak mau bekerja. Saat dia ketemu Nopox, cairan asam, harusnya dia bubble-nya, skimmingnya di sini, dia akhirnya turun. Jadi kayak nggak mau skimming. Biasanya kalau kena Nopox, dia malah turun. Kalau kena bakteri, dia akan mulai naik. Biasanya gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Oke, next. Nathanael Wianto. Om Ponto mau nanya dong. Biota laut yang bisa kontrol populasi bristle worm dan sifatnya peaceful di akuarium, ukuran pico, kira-kira
apa aja ya. Kalau yang saya tahu, yang six line race bisa, tapi sifatnya semi agresif, dan arrow crab tapi ukurannya bisa besar. Mohon bantuannya Om, thanks. Biota yang makan bristle ya six line race bisa. Kalau saya juga lebih suka pakai keling kuning. Saya suka karena dia sebetulnya aman, cuman terutama gini sih, six line itu kurang lebih mirip-mirip ya sifatnya dengan keling kuning ya. Keling kuning itu juga jenis race. Apa tuh bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Cuman dia tetap akan agresif ke sesama jenis race. Biasanya gitu, hampir semua ikan air laut akan galak ke sesama jenis. Apalagi dia udah hidup udah lama sendirian di dalam akuarium kita. Dia pasti akan galak ke sesama jenisnya. Clownfish, dia akan galak lagi ke jenis clownfish lagi. Kecuali ikannya lebih besar, dia takut. Kurang lebih gitulah. Tapi kalau untuk bristle, saya lebih suka pakai keling kuning. Cuman ada minusnya juga keling kuning, karena dia itu akan masuk sembunyi di dalam pasir. Ya, mungkin kita harus beresin pasirnya. Tapi kalau untuk Pico, ya Pico ini memang agak tricky ya. Karena akuariumnya kecil, dan kita sebenarnya butuh ikan yang kecil. Ya, six line oke lah. Six line sama keling kuning saya rasa dua opsi yang cukup lah buat tank Pico. Saya rasa itu. Thanks Om Nathanael. Next, Ravindra, mau tanya dong, dokter tim First Defense itu dipakai tiap minggu atau ketika ada ikan stres dan berlendir aja, atau setiap ikan baru mau masuk dalam akuarium? Oke, dokter tim First Defense itu adalah andalan saya. Saya suka banget dengan dengan produk ini. Kebalik saya ngomong. Jadi dokter tim First Defense itu biasanya kita nggak pakai buat langsung masuk ke main tank. Saya lebih suka First Defense itu untuk ikan baru, untuk koral yang lagi sakit, atau koral yang biasanya habis kita frag, kita potong nih koral-koralnya, kita celupin di First Defense karena dia itu bisa memulihkan. Terus ke ikan juga dia bisa memberikan imun sistem. Jadi kalau dia ikannya lagi stres, kita bisa treatment dia di luar ya, jangan di dalam akuarium. Di luar kita bisa treatment pakai dokter tim First Defense. Itu bagus banget. Kalian coba. Nih, kalau mau kalian saya taruh di sini. Siapa tahu mau langsung beli kan? Oke, saya rasa itu. Next. Banyak banget nih. Semar mesem. Waduh, semar mesem reef. Komodo setelah 30 hari cycling tapi parameter air belum sesuai, apakah harus didosing tapi belum ada koral? Dosing aja. Itu juga tadi pertanyaannya udah saya bahas. Lebih enak dosing kalau misalnya nggak ada koralnya kan? Karena kalau kita masukin KH-nya pasti naik karena nggak ada yang menyerap dia. Jadi saat dia udah naik, ya udah hati-hati, jangan kebanyakan, jangan lupa tes. Gak ada masalah, naikin aja sesuai dulu nih, sesuai dengan apa yang kita mau, parameternya mau berapa, naikin aja, nggak ada masalah. Oke, next. Oh, habis, akhirnya habis juga. Udah nggak ada lagi nih ya, semua udah dibacain. Ada berapa banyak nih, gile. Pertanyaannya 16. Oh, oke. Ya udah. Habis sudah Q&A hari ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi, silakan di kolom komentar. Nanti kita bacain di Q&A yang berikutnya. Jangan lupa road to 25,000 subscriber. Pantau terus video-video kita. Ada reptil di sana, ada goldfish di sana, ada reef di sana, ada apa lagi? Aviary. Udah itu. Gue bingung mau ngomong apa. Hah? Enggak. Jangan yang susah-susah pertanyaannya ya. Pertanyaan jangan susah-susah. Nanti saya nggak bisa jawab. Oh gitu. Ya udah, coba yang susah deh. Belagu banget. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share video-video Java Aquatic. Siapa tahu buat membantu kita mau coba terus edukasi, biar kalian juga bisa menjadi river yang bertanggung jawab. Terutama ya saya lebih suka ngebahas tentang dunia reef. Karena yang lain saya juga nggak terlalu tahu. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.